Jadi sampai pada kondisi beberapa jam yang lalu, sesuai dengan hasil observasi dan evaluasi dari dokter anak kita dan tim yang merawat dari anak yang diduga hepatitis ini, perkembangannya sangat bagus. Dan alhamdulillah semakin hari dari 5 hari kelima perawatan semakin bagus, dan parameter laboratorium juga menunjukkan perkembangan yang bagus. Salah satu yang kita nilai perkembangannya adalah anak ini tidak demam lagi selama masuk rumah sakit Polidin. Kemudian makannya juga semakin bagus. Terus parameter enzim hati yang menjadi petanda yang baik untuk mengatakan seseorang menderita hepatitis juga didapatkan penurunan yang signifikan, dan tadinya ribuan, di atas 1000, sekarang alhamdulillah di bawah 500. Nah, ini seiring dengan perkembangan parameter laboratorium, klinisnya juga semakin baik. Beberapa treatment memang yang telah diberikan oleh tim yang telah dibentuk dan dokter anak yang menangani langsung memang memberikan perkembangan, tapi treatment secara spesifik memang seperti orang yang menderita hepatitis biasa, ya. Jadi tidak ada penanganan yang spesifik khusus, tapi sama dengan penanganan hepatitis umum pada umumnya. Dan alhamdulillah kesimpulannya bahwa perkembangan sampai hari ini tidak menunjukkan suatu keadaan perkembangan hepatitis yang lebih jelek. Nah, untuk sementara kita belum bisa putuskan untuk pulang, karena selama inseminasi masih di 400-an. Yang kedua, parameter laboratorium ada satu yang kita minta konfirmasi, karena pasien ini sebenarnya sampai hari ini kita tidak menemukan adanya virus hepatitis yang biasa menginfeksi pada anak-anak maupun orang dewasa sampai pada hari ini. Ya, hepatitis A tidak ada bukti, kemudian hepatitis B tidak ada bukti, C juga tidak ada bukti. Nah, standar dari situ tidak ada kita buktikan. Satu-satunya parameter sekali lagi kita sampaikan ada infeksi rubella, tapi ini kita masih memiliki menunggu konfirmasi lebih lanjut bahwa apakah itu sebagai penyebab enzim hatinya atau memang anak ini sudah terjadi dengan hepatitis yang memang tidak diketahui penyebabnya pada saat ini yang mewabah. Jadi sekali lagi, pertama kondisinya kita belum boleh pulangkan, yang kedua kita masih menunggu konfirmasi yang pasti karena kita tahu kasus ini adalah kasus wabah nasional, dan kita tidak mengharapkan bahwa seandainya dia hepatitis yang tidak diketahui lalu kita kembalikan dan bisa menularkan yang lain, kan itu akan bisa menimbulkan suatu keadaan yang tidak bagus. Tapi hari ini seluruh parameter yang biasa dilakukan pemeriksaan hepatitis A, B, dan C itu tidak ada bukti. Artinya kita bisa mengatakan bahwa yang ini bukan hepatitis A, bukan B, bukan C. Nah, apakah hepatitis yang mewabah saat ini? Itu yang kita akan konfirmasi karena ada infeksi rubella yang kemudian saya tadi harus tambahkan sedikit bahwa pada pasien ini ada tanda suatu infeksi di saluran biliar atau saluran empedu, ya, yang kita dapatkan, sehingga itu juga diberikan tata laksana saat ini. Apakah infeksi itu juga bisa menimbulkan enzim hati setinggi itu memungkinkan kalau dia sepsis. Nah, saat ini semua diberikan obat-obat standar untuk itu dan perbaikan semuanya yang mudah-mudahan juga. Jadi masih istilahnya tahap observasi ya? Iya, observasi. Ada dua hal yang membuat kita observasi ketat dan itu tidak terjadi pada pasien. Yang pertama, kesadaran menurun, pasien ini sadar terus dari awal. Yang kedua, faal koagulasi, fungsi hati terhadap faktor pembekuan darah pada pasien ini sudah 3 kali kita periksa dalam batas normal dari awal sampai ke laboratorium Departemen Kesehatan yang lebih mungkin lebih lengkap dibandingkan kita yang ada di sini, termasuk konfirmasi rubella dan sampai untuk konfirmasi yang bisa lanjut juga, ya. Apakah mungkin ada pemeriksaan hepatitis A atau hepatitis delta, ya, kita juga sini tidak lakukan, tapi standar untuk mengatakan memang cukup A, B, dan C kalau di tingkat seperti ini. Kalau labnya sendiri, Dok, apakah di sini atau di Jakarta? Nah, lab kita di sini sudah cukup. Nah, hanya untuk mengklarifikasi lebih pasti. Mengklarifikasi, tapi kita tidak mau kecolongan.